hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan dan khususnya kepada kepala desa yang telah hadir untuk memenuhi kegiatan pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini perkenankan saya melaporkan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, khususnya kepada Bapak Peti Sambas. Pertama, dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan pelatihan pengembangan kapasitas bagi kepala desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015, serta Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015. Tujuan diselenggarakannya pelatihan ini adalah untuk membentuk kepala desa agar memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang lebih baik agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Sasaran penyelenggaraan pelatihan adalah terwujudnya kepala desa yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi yang dibangun. Kompetensi yang dibangun di dalam pelatihan pengembangan kapasitas ini yaitu kompetensi bagi kepala desa dalam hal sebagai pelayan masyarakat. Yaitu pertama, kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatan, kemampuan mengedepankan kepentingan umum dan atau kepentingan daerah dalam pelaksanaan tugas jabatan, kemampuan menjunjung tinggi nilai-nilai etika pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas jabatan, kemampuan berinovasi dalam pelaksanaan tugas jabatan, kemampuan untuk tidak korupsi dan menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi, memahami ketentuan administrasi dan ketentuan serta tata kelola pemerintahan desa yang berkaitan dengan peran dan fungsi, kedudukan, kewajiban, hak dan larangan bagi kepala desa, serta memahami pola pikir kepala desa sebagai pelayan masyarakat. Struktur kurikulum. Untuk mencapai kompetensi aparatur kepala desa yang profesional sebagaimana tersebut, seluruh kepala desa se-Kabupaten Sambas yang hadir pada acara pelatihan pengembangan kapasitas bagi kepala desa di Kabupaten Sambas tahun 2020 tahap yang kedua. Tepuk tangan untuk kita semua. Pembicaraan saya akan saya mulai dengan satu cerita. Cerita yang sangat terkenal di bumi Buddha Thailand. Di Thailand itu ada satu cerita Buddha kuno yang tersebar di kalangan orang-orang Thailand, dan ini menjadi cerita yang melegenda. Ada seorang laki-laki di hutan dikejar oleh seekor macan. Terbayang oleh kita bagaimana laki-laki itu dikejar oleh macan di hutan. Berlari sekencang-kencangnya laki-laki itu, dan kita tahu bahwa macan lebih kencang, lebih cepat larinya dari kita. Ketika macan itu akan mencakar
si laki-laki itu, maka secara spontan terpikir oleh laki-laki itu untuk melihat di sampingnya ada sebuah sumur, sebuah telage. Langsung dia masuk ke telaganya. Tiba-tiba di dalam telaganya sean airnya kali. Sambil dia masuk, sambil dia ngambil supaya tidak jatuh, ya, dia ambil akar sehingga dia tidak jatuh ke dasar dari telaga. Di bawah telaga itu ada ular besar. Ular besar itu sudah mulai menjulurkan kepalanya untuk menangkap laki-laki. Kakinya tinggal sekitar, tidak ada. Macam gua ingin ngerabuk dia. Sekilat gua ada. Tinggal sekilat. Sambil macan berusaha ngalir-ngalir untuk mendapatkan si laki-laki itu, sambil bertahan ke pohon yang ada di belakang. Di atas pohon itu ada sarang wangi. Sarang wangi sambil goyang-goyang neteslah madu. Di tengah-tengah dia sambil bergantung dia keluarlah 2 ekor tikus basah. Satu warna putih, satu warna hitam. Bergantung dan mulai gerobak-gerobak akar yang dia dipakai. Madu mengalir. Karena madu mengalir dari atas, dijilatnya. Oh, zamannya hidup. Rupanya hidup itu manis. Sampai di sini aja. Ceritanya sampai di sini. Apa kesimpulannya? Terserah bapak. Apa kesimpulannya? Terserah Pak Bung semua. Mau ngapain nyimpulkan? Gimana mikirkan? Nah, terakhir memang ceritanya memang di sini terakhir. Kalau saya berharap kesimpulannya adalah dia bisa keluar. Di saat dia bisa keluar, dia bertemu seorang cewek cantik. Kalau saya mau begitu. Tapi terserah bapak. Ya, terserah bapak. Pak Bung berbahagia. Beginilah cara kita untuk menulis tentang diri kita. Ketika kita jadi pemimpin, ketika kita jadi Pak Bung. Mau apa cerita yang akan dibaca, didengar, yang menjadi kisah-kisah manis oleh anak-anak cucu kita. Nah, ini penting. Siapkan cerita-cerita manis. Siapkan kesimpulan-kesimpulan yang menyenangkan buat anak cucu kita, untuk diceritakan, untuk diperdengarkan, untuk ditulis oleh anak cucu-cucu kita nanti. Ini akiku, kita dah mati. Nah, akiku dulu rupanya jadi bupati juga ini. Luar biasa. Alhamdulillah cucu bupati rupanya aku juga. Nanti ada, oh dulu akiku jadi Pak Bung. Walaupun dua tahun jadi Pak Bung ditangkap KPK gitu. Cerita. Tapi dah. Rasanya juga bukan itu dong. Sekarang
negara ini sudah sangat perhatian dengan desa. Kita bangga, bahagia dan gembira karena di era Presiden Jokowi ini ada paradigma baru dalam membangun desa. Dengan nawacita beliau membangun Indonesia dari pinggiran. Dasar itu. Diberikan, dikirim uang kepada desa, maka sekarang dikirim uang kepada kepala desa. Rekening kepala desa, betul ke Pak? Ya, tahu saya benar. Rekening langsung kepala desa, luar biasa. Paradigma baru. Dana desa untuk tahun 2020 ini hampir mendekati angka 72 triliun. Banyak ya? 72 triliun. Kalimantan Barat 1,2 triliun duit desa. Itu sih gulainya ya. Manis. Luar biasa. Dan ini paradigma baru yang dibangun oleh Bapak Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dari kampung, dari desa. Dan tentunya kita memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kita tepuk tangan untuk Bapak Presiden. I love you Jokowi. Aku bilang kita harus jujur apa adanya. Kalau dia bagus, kalau tak bagus sih, begitu caranya. Nggak boleh gitu, jahat-jahat kan nggak boleh. Bangsa ini nggak beradab kalau menjelek-jelekan pemimpin itu nggak beradab. Lebih baik di luar negeri aja. Ini Pancasila, negara Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab itu adab kepada presiden, adab kepada pemimpin, adab kepada gubernur, adab kepada bupati, adab kepada camat, adab kepada Pak Pong. Jangan mentang-mentang nggak kepilih menghina-hina Pak Pong. Ini Pak Pong pemimpin kita ini. Harus dihormati. Kalau bangsa ini udah nggak menghormati pemimpinnya, namanya bangsa yang tulah, tak berkah. Makanya public mood kita juga bagus. Suasana aura optimisme kita itu nggak bagus di negeri ini karena selalu menghina pemimpin. Padahal kita ini kondisi kita lebih baik dibanding Cina sebenarnya. Kondisi kita Indonesia lebih baik.